Halo semua, balik lagi di Sigma Movie. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan kehidupan keluarga kecil, John dan Lara, yang bahagia bersama putra kecil mereka yang bernama George. Tetapi seketika kebahagiaan keluarga mereka hancur ketika polisi menangkap Lara atas tuduhan telah menghilangkan nyawa atasannya. Setelah kejadian itu, John pun berusaha untuk mengembalikan kebahagiaan keluarganya seperti semula dengan cara yang sungguh di luar prediksi kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan John dan Lara sedang makan malam bersama adik John, yang tak lain adalah adik ipar Lara. John dan Lara adalah sepasang suami istri. John berprofesi sebagai dosen, sedangkan Lara adalah seorang wanita karir. Dalam sebuah makan malam tersebut, Lara sempat bersitegang dengan adik iparnya karena berbeda pendapat perihal sikap terhadap seorang atasan. Malam itu pun berlalu setelah John dan Lara beranjak pulang ke rumah mereka. Keesokan harinya, John dan Lara memulai aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Kehadiran George, putra mereka yang berumur 3 tahun, melengkapi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga kecil tersebut. Saat akan berangkat kerja, Lara menemukan noda merah pada mantelnya dan berusaha mencuci noda tersebut. Tiba-tiba, tim kepolisian masuk dan menangkapnya dengan tuduhan bahwa Lara telah menghilangkan nyawa atasannya. John tidak mampu berbuat apa-apa, sementara putranya menangis terseduh-seduh. 3 tahun sejak penangkapan istrinya itu, John menjalani hidup dengan putranya. Di tengah kesibukannya sebagai dosen, John tetap meluangkan waktunya untuk mengasuh dan menemani anaknya. Untungnya, John juga mendapat bantuan dari kedua orang tuanya. Selain itu, John juga selalu mengajak George untuk menjenguk ibunya di penjara. Meskipun John selalu memberi kabar setiap perkembangan George, Lara tetap merasa George kini begitu jauh darinya. Is Daddy reading you my letters? Give Mommy a kiss. Di tengah harapan yang kandas, suatu malam, John kembali mempelajari berkas-berkas terkait dengan kasus yang menimpa Lara. Ia menemukan sebuah kemungkinan bahwa istrinya tidak bersalah. Lalu, ia meminta pengacara mereka melakukan banding untuk kasus tersebut. Sayangnya, pengacara itu mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar lagi untuk kasus Lara istrinya. Lara is not getting out! John lalu menjenguk Lara dan tanpa berkata-kata, Lara seakan tahu bahwa dirinya tak memiliki harapan untuk bisa bebas kembali. Saat John mendatangi George di kediaman kedua orang tuanya, ia mendapat telepon yang mengabarkan Lara mencoba mengakhiri hidupnya. John pun segera menuju rumah sakit dan bersikeras kepada tim medis di tempat itu, sehingga ia bisa bertemu dengan istrinya. John begitu merana melihat keputusasaan Lara. Di sisi lain, ia sudah tidak mampu mengandalkan jalur hukum untuk membebaskan istrinya. Seketika, sebuah pemikiran melintas di benak John untuk membebaskan Lara dengan cara membawanya kabur dari penjara. John segera memantapkan dirinya. Ia mulai mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan penjara, hingga menemui seseorang bernama Damon Pennington. Damon adalah seorang mantan narapidana yang sudah 7 kali melarikan diri dari penjara. Kini, ia menjadi penulis buku berjudul Over the Walls yang mengisahkan bagaimana ia melakukan pelariannya dari penjara. Di dalam sebuah bar, John berkonsultasi dengan Damon. Pria itu pun memaparkan berbagai poin tentang penjara dan apa saja yang John butuhkan dalam sebuah pelarian. Lalu, John tidak membuang-buang waktu. Ia menggabungkan semua hasil penelitiannya dengan nasihat yang diberikan Damon. Akhirnya,
John berhasil memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk menjemput Lara hingga keluar dari negara tersebut dan meraih kebebasan. Namun, untuk dapat merealisasikan itu semua, John membutuhkan beberapa hal lagi. Di antaranya, sebuah kunci, identitas palsu, dan uang untuk bertahan hidup dalam pelarian. John menemui sekelompok gangster untuk meminta bantuan membuat identitas palsu. Namun, kelompok gangster tersebut justru menipu John, lalu merampok dan menghajarnya. Di samping itu, John juga mempelajari cara membuat sebuah kunci palsu yang dapat membobol berbagai pintu dan berhasil menciptakannya sendiri. Saat menjenguk Lara, John mencoba kunci pembobol buatannya, tetapi gagal. Bahkan, para polisi hampir memergokinya. Untungnya, saat menjalani interogasi, John dengan tenang dapat mengelabui mereka. Meski demikian, beberapa anggota polisi yang berpengalaman dan berpapasan dengan John mulai menaruh kecurigaan terhadapnya. Kegagalan itu membuat John pulang dengan rasa takut dan putus asa. Ia bahkan tidak membukakan pintu ketika sang adik datang untuk menjenguknya. Malam harinya, seorang pria menemui John dan mengatakan bisa membuatkan identitas palsu untuknya. John pun segera menyetujui hal itu, meski ia harus membayar seharga $3.700 untuk 3 paspor dan identitas palsu bagi dirinya, Lara, dan George. 3,700. John juga membeli sebuah pistol untuk ia gunakan sewaktu-waktu jika memerlukannya. Selain itu, John juga menemukan ide untuk mengeluarkan Lara dari penjara. John mengamati mobil lab yang secara rutin mengirimkan catatan kesehatan narapidana ke penjara. Ia mencuri laporan kesehatan Lara dari mobil lab tersebut dan memalsukannya. Di sisi lain, untuk mendapatkan uang sebagai bekal pelarian, John memutuskan melakukan perampokan. Namun, ia tidak sanggup untuk merampok sembarang orang, sehingga memutuskan merampok balik gangster yang pernah menipu dan menghajarnya. Meski sempat kesulitan dan harus melakukan baku tembak dengan gangster, John berhasil mendapatkan uang yang ia butuhkan. Kini, ia tinggal menjemput George di kediaman orang tuanya dan menjalankan aksinya. Ayah John telah mendapat firasat bahwa putranya itu akan pergi jauh setelah melihat isi dalam tas milik John. Namun, ayah John memilih bungkam dan memeluk erat John serta George untuk terakhir kalinya. Bye, Mom. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, John mengemasi semua barang di rumahnya dan menghilangkan jejak rencana yang sudah ia buat. Ia juga sempat memotong kabel sambungan komunikasi penjara dengan lab kesehatan sebelum menemukan mobil lab tersebut tiba di penjara tepat waktu. John menyelinap dan menukar laporan kesehatan Lara, kemudian pergi dan mengantarkan George ke pesta ulang tahun temannya. Actually, I've got to go run some errands. No problem. Di sisi lain, para polisi yang mulai mencurigai John telah mendatangi rumahnya. Mereka terkejut karena mendapati rumah itu telah kosong. Di penjara, petugas medis telah mendapat laporan kesehatan Lara. Lalu, dengan kawalan ketat polisi, mereka membawa Lara menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khusus. Sayangnya, saat di rumah sakit, mereka tidak dapat menghubungi lab kesehatan karena John telah memutuskan sambungan teleponnya. Tiba-tiba, John yang menyamar menjadi dokter muncul. Ia menyandera semua orang dalam ruangan tersebut, termasuk para polisi, dan membawa Lara pergi. Lara sebenarnya tidak mau karena mengkhawatirkan keadaan mereka setelah melarikan diri, tetapi akhirnya
ia tetap mengikuti suaminya. Sayangnya, para polisi lain di rumah sakit tersebut memergoki mereka sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Karena telah menyiapkan segalanya, John berhasil membawa istrinya pergi dan menghindari kejaran polisi. Namun, para polisi tidak menyerah. Mereka segera menuju rumah John untuk mencari petunjuk dan menemukan semua rencana buatan John di tempat sampah. Pelarian John terhambat saat ia tidak menemukan George di rumah temannya. Ternyata, pesta ulang tahun teman George tersebut bertempat di kebun binatang. John menghadapi dilema dan sempat berpikir untuk pergi tanpa George terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Lara langsung nekat ingin mengakhiri hidupnya lagi. Untungnya, John berhasil menyelamatkan istrinya tepat waktu dan menenangkan istrinya kembali. Kemudian, John dan Lara memutuskan menjemput George dan menghadapi apapun risikonya. John menyadari ia telah melewati perhitungan waktu yang sudah ia rencanakan sebelumnya, dan kini polisi pasti sudah memblokade semua jalan. Maka John dengan cerdik menawarkan tumpangan kepada sepasang lansia agar lolos dari pemeriksaan polisi. Rencana John berhasil karena polisi hanya memberhentikan mobil yang berisi 2 orang dewasa dan seorang anak laki-laki. Setelah menurunkan sepasang lansia tersebut di tujuannya, John dan keluarganya segera menuju Bandara Kanada. Sementara itu, para polisi yang memburunya telah mengikuti jejak yang salah, yang merupakan hasil rekayasa dari John. Mereka langsung menyebarkan foto John dan Lara sebagai pelarian di setiap bandara. Di Bandara Kanada, John dan keluarganya membeli tiket baru dan melewati pemeriksaan paspor yang dijaga oleh petugas imigrasi. Saat itu mereka lolos karena petugas imigrasi tidak menemukan foto John dan Lara dalam daftar buruan polisi. Namun, tepat setelah John melewati pemeriksaan, petugas imigrasi pun melakukan pergantian shift. Foto John dan Lara baru muncul dalam daftar buruan. Dengan begitu, John, Lara, dan George pun berada dalam pesawat yang segera lepas landas menuju Caracas, Venezuela. Di sisi lain, seorang detektif polisi yang dulu menangkap Lara kembali ke TKP pembunuhan. Ia mencoba mereka ulang kejadian yang mengakibatkan terbunuhnya atasan Lara sekali lagi. Akhirnya, ia pun mendapatkan sebuah gambaran yang menunjukkan adanya sosok lain yang mengakhiri nyawa atasan Lara. Sosok yang tanpa sengaja menempatkan bukti-bukti pembunuhan itu kepada Lara. Kini, John, Lara, dan George telah berada dalam sebuah hotel di Caracas. Lara mendekati George, putranya, sembari memberi sebuah kecupan di kening George. Lara sangat bahagia dan memeluk George hingga tertidur. Sementara itu, John mengabadikan momen kebersamaan Lara dan George menggunakan sebuah kamera. Ia merasa lega karena keluarga kecilnya kini bisa berkumpul kembali seperti dulu. Dan film pun selesai. Oh iya, jika kalian pengen nonton film seru lainnya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.